Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita itu harus berada dekat dengan Tuhan. Minta Tuhan proteksi dan jagain. Kalau hidup kita tidak tanpa perlindungan Tuhan, tanpa perlindungan darah anak domba Allah, hidup kita akan kacau, hidup kita akan rusak, hidup kita akan habis dijajah oleh roh jahat. Banyak orang Kristen yang sudah rajin ke gereja, sudah hidup Kristen bertahun-tahun, tapi tidak menjaga hatinya begitu rupa, tidak menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Tidak heran hidupnya dikuasain oleh roh jahat, kelakuannya busuk, sikapnya munafik, dan hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Ibadahnya hanya lahiriah, tetapi yang di dalam hati nggak pernah dikuduskan, nggak pernah disucikan. Hanya orang model kayak begini nih, orang hidupnya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup ngawur, hidup ngaco, hidup kompromi dengan dosa. Orang model kayak begini akan dikuasain setan. Setan akan punya celah cara untuk masuk dan menjerat orang tersebut. Karena kalau kita lihat di Lukas pasal yang 11 ayat 24 mulai, apabila roh jahat keluar dari manusia. Perhatikan baik-baik. Roh jahat keluar dari manusia. Dulunya kita ini orang yang belum kenal Tuhan, tapi setelah kenal Tuhan kita undang Yesus masuk dalam hati kita, tinggal di dalam batin kita. Kita dari miliknya setan berubah jadi miliknya Yesus Kristus. Dan setan itu tidak akan pernah terima. Dia akan terus cari balik bahwa diklaim bahwa kita ini tetap jadi miliknya. Karena setan itu benar-benar bodoh, tidak tahu diri, tidak punya tata krama, tidak punya etika. Dia tidak pernah mau tahu bahwa diri kita ini miliknya Yesus lagi. Kita sudah menjadi miliknya Allah, tetapi tetap aja diklaim bahwa kita ini menjadi miliknya Dia. Tidak heran dia pakai berbagai macam cara untuk menyerang, menjatuhkan, bahkan masuk melalui kelemahan kita untuk menghancurkan kita. Perhatikan baik-baik. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Kita tetap dianggap menjadi rumahnya dia loh. Sekalipun kita sudah lahir baru, kita sudah jadi orang Kristen, kita menjadi orang percaya, tapi setan tetap klaim bahwa kita ini miliknya dia. Itu yang kurang ajar sekali. Perhatikan baik-baik. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Makanya kita ini kalau sudah lahir baru, kok nggak jaga jiwamu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan, hidupmu tidak dalam kesucian dan kekudusan, tapi engkau kompromi dengan dosa, tidak heran kelakuanmu malah lebih jahat dari sebelum kenal Tuhan. Kita seringkali temuin orang-orang yang ngakunya Kristen, ngakunya orang percaya, tetapi kelakuannya kok jahatnya seperti orang dunia, bahkan melebihi orang dunia. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena manifestasi dari roh jahat yang menguasai hidupnya. Kalau seseorang itu melakukan kejahatan, bisa berbuat jahat, membunuh, melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan kebenaran firman Tuhan, kita meski tahu bahwa mereka orang-orang model kayak begini yang berlaku jahatnya bukan main tuh, bukan dirinya sendiri yang melakukan, tapi tanpa disadari sudah dikuasai oleh roh jahat. Tidak heran busuk sekali sikapnya, perbuatannya, tindakannya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena setan selalu ingin cari orang seperti singa untuk mencari orang yang bisa ditelannya, dikuasai, digagahi, dirasuki untuk bisa memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi ini. Setan itu bentuknya roh, roh jahat bentuknya roh, iblis bentuknya roh, pengelubung di udara bentuknya roh. Makanya dia butuh tubuh manusia untuk memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi ini. Tidak heran kalau ada orang itu buka celah, orang itu hidup dalam dosa, ya pasti dikuasai roh jahat, diintimidasi, dikuasai. Makanya kita ini sebagai orang percaya mesti jaga hatimu dengan baik loh, diproteksi dengan baik loh. Setan tetap gak terima sampai hari ini. Bahkan setelah dia mencobain Yesus pun dia menunggu waktu yang tepat untuk menghajar, untuk mencobai, menjerat, menjatuhkan. Kita
sebagai orang percaya harus benar-benar hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan. Sekarang kita buka apa yang terjadi di kitab Ayub pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengeliling dan menjelajah bumi." Dengerin baik-baik. Bukankah iblis berkeliling seperti singa yang mau untuk mencari orang yang dapat ditelannya? Sampai hari ini loh, kalau engkau nggak jaga hatimu, engkau nggak hidup dalam kebenaran, engkau akan ditelan, dirasuki, dikuasai. Tujuannya untuk dicuri, dibunuh, dan ujungnya dibinasakan. Mati dalam kekekalan suatu hari, tinggal bersama dia di gehenna lautan api belerang yang kekal. Makanya hari ini hidupmu itu bukan mainan lagi. Hidupmu harus hidup dalam kesucian, hidup dalam kesungguhan hati, hidup mencintai dan mengasihi Tuhan melebihi apapun juga di muka bumi ini. Penting ini. Kalau hidupmu hanya sekedar mainan, jadi orang Kristen ngasal-ngasalan, yang penting gua Kristen merasa masuk surga, makanya keputusanmu, hidupmu, kelakuanmu, sikapmu, perbuatanmu tidak mencerminkan kehidupan firman Tuhan, tidak heran babak belur dihabisin setan. Hari ini musuh kita bukan melawan darah dan daging. Di Efesus dijelaskan, musuh kita adalah melawan penghulu-penghulu roh jahat di udara, roh-roh teritorial. Orang karena tidak ngerti kebenaran, salah nanggep musuhnya. Yang darah dan daging dimusuhin. Mertuamu yang punya darah dan daging itu bukan musuhmu. Anakmu, mantumu, besanmu bukan musuhmu. Semua yang ada darah dan daging itu bukan musuhmu. Termasuk bosmu, pimpinanmu, istrimu, dan suamimu itu bukan musuhmu. Tapi musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Makanya kalau nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, dibutakan, nggak ngerti. Dianggap orang yang menyebalkan, dianggap orang yang menjengkelkan, itu dianggap sebagai musuhnya. Sehingga bisa bersikap dan berbuat semaunya sendiri, bertindak seenak sendiri, nyakitin, melukai. Jadi anggap dia musuhnya. Bapak Ibu, jangan kau salah melihat musuhmu siapa. Musuhmu adalah roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu jahat di udara ini. Setan-setan, semua pekerjaan setan di muka bumi ini menjadi musuhmu. Kalau orang salah menganggap sebagai suaminya, pasangan hidup sebagai musuhnya, ya, kamu salah musuh. Makanya tidak heran malah kacau hidupnya, berantakan. Hari ini kita harus tahu persis. Hari ini kita mesti ngerti dan sadar, setan tetap berjalan berkeliling, mengaum-ngaum, mencari orang untuk bisa ditelannya, dikuasai, dirasuk. Tidak termasuk juga orang-orang percaya yang hidupnya ngawur, kacau, dan berantakan. Minta proteksi dan penjagaan Tuhan. Ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Selalu dia cari salahnya iblis ini. Ayat yang 10. "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Berarti kan baik-baik ya. Kalau Tuhan itu sudah membuat pagar perlindungan atas hidup kita, Tuhan itu pasti berkatin kita loh. Ayub itu dibuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya dan telah diberkati Tuhan, telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Luar biasa sekali loh. Makanya kalau hidupmu tidak diberkati Tuhan, hidupmu tidak dalam pagar sekeliling Tuhan, Tuhan yang bikin pagar sekeliling hidupmu, Tuhan yang proteksi hidupmu, Tuhan yang jaga hidupmu, hidupmu nempel sama Tuhan, hidupnya takut akan Tuhan. Nah, Ayub ini hidup takut akan Tuhan. Kalau engkau hari ini hidupmu enggak takut akan Tuhan, tidak akan ada pagar sekeliling di dalam hidupmu. Hidupmu akan ngaco, hidupmu akan ngawur, hidupmu akan jadi injak-injakannya setan. Apa yang membuat pagar sekeliling kita itu? Tidak ada. Adalah dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Kalau engkau bikin dosa apapun juga namanya, perlindungan darah Yesus dalam hidupmu hilang. Tuhan tetap memproteksi kamu, tapi kamu sendiri yang melepaskan diri dari proteksi Tuhan. Dengan apa? Berbuat dosa. Makanya meski sadar diri,
Kalau berbuat dosa ya balik bertobat sama Tuhan. Biar hidupmu mengalami berkemenangan. Orang itu bisa sukses segala macam, kelihatannya sukses ya. Tapi tanpa perlindungan Tuhan tetap aja hidupnya pasti ada yang kacau dan hancur loh. Kalau nggak keluarganya, kalau nggak keuangannya, bisnisnya, anak-anaknya pasti ada yang hancur. Karena setan nggak terima kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang disertain Tuhan, diberkatin Tuhan, dan dibikin berhasil. Selalu dia cari celahnya untuk menghancurkan kita. Karena kita ini adalah orang yang dikasihin Tuhan. Dia pingin hidup kita berantakan, ngawur, rusak, menderita, bahkan mati muda, tidak menggenapi visi Tuhan. Setan tuh pingin hidup kita itu menderita. Fokus kita beralih kepada hal yang nggak penting banget. Supaya apa? Visi Tuhan tidak digenapi dalam kehidupan kita. Kalau setan sudah mencuri perhatianmu pada fokus dan tujuanmu, pada rencana Allah dalam hidupmu, nanti kamu sampai mati pun kamu gak bisa menggenapi visi Tuhan di muka bumi. Karena tujuannya setan seperti itu, supaya rencana Tuhan gagal dalam kehidupan kita. Makanya kita menjadi orang Kristen meski pinter, lebih berhikmat dari setan. Karena kita bergaul dengan Tuhan setiap hari. Kalau hidupmu gak bergaul dengan Tuhan, hidupmu jalan maumu sendiri, hidupmu seenakmu sendiri, tidak heran, hancur, berantakan, kacau. Kamu sendiri yang melepas perlindungan itu. Kamu sendiri yang jauh dengan Tuhan. Hancur, dihabisin setan. Kita kalau gak dekat sama Tuhan, gak ada perlindungan. Tidak ada perlindungan. Kalau hidupmu ngawur, hidupmu berantakan, hidupmu semaumu sendiri, bahkan kau hidup dengan kepahitan, tidak akan ada perlindungan yang datangnya dari Tuhan. Karena apa? Dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa itu membuat benteng perlindungan darah anak domba Allah yang menudungin kita itu bocor. Sehingga setan punya celah untuk masuk dan menghabisin kita. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Dengerin baik-baik. Di kitab Pengkhotbah 10 ayat yang ke-8. Barang siapa mendobrak tembok, dia akan dipakut ular. Jadi apa? Tembok perlindungannya bocor. Didobrak sendiri. Kenapa? Dosa dan pelanggaran. Yang engkau dipakut ular. Ular lambangnya iblis dihabisin. Berapa banyak orang yang membuat temboknya bobrok, rusak, hancur, runtuh, bobol. Karena apa? Sikapnya yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Disuruh mengampuni susah. Disuruh hidup benar, malah memilih hidup jatuh dalam dosa. Disuruh hidup kudus, memilih hidup dalam perzinahan. Kumpul kebo, sakit hati, benci, dendam, tidak bisa mengampuni. Terus tetap dipikir dia hidup berkemenangan di dalam Kristus. Setan yang akan habisi kamu. Karena kamu gak ada perlindungan Tuhan. Hidup kita itu kalau gak ada pagar sekeliling, yang memagari adalah Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu akan habis, nggak ada hasilnya. Dengerin baik-baik. Minta perlindungan. Pagar sekelilingmu diproteksi, dijagai. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Sampai hari ini setan tidak akan pernah tinggal diam atas hidupmu loh. Semakin kau cari Tuhan sungguh-sungguh, semakin kau mengasihi Tuhan, dan semakin kau menggenapi visi Tuhan di muka bumi ini, setan akan dengan gencar akan habisin seret kamu. Karena apa? Kamu didapati menjadi orang yang paling bahaya, membahayakan pekerjaan setan. Semakin kita ini mengasihi Tuhan, semakin kita diurapin Tuhan, setan tahu persis apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan akan membahayakan dia. Makanya dia akan cari berbagai macam cara untuk menjerat dan menjatuhkan kita. Pakai tipu daya yang mengerikan, jerat kita, menjerumuskan kita. Tidak heran banyak hamba Tuhan dijerat dengan hawa nafsunya. Makanya hawa nafsu kita, keinginan daging kita ini harus dimatikan. Ini kalau nggak dimatikan, ini bisa dipakai setan untuk menjerat kita jatuh di dalam dosa loh. Ada orang-orang yang diurapin Tuhan, pelayanan ini luar biasa. Dia tahu kebenaran, tapi nggak bisa pikul salib sangkal diri, matiin hawa nafsunya. Dia bisa ditipu setan dengan jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam perselingkuhan, jatuh dalam dosa. Ya setan habisin ujungnya. Makanya perlu bertobat. Kalau sudah tahu melakukan dosa dan pelanggaran, ya cepat bertobat, balik sama Tuhan. Biar ada proteksi dan pelindungan lagi. Kalau enggak, hidupmu akan babak belur, hancur-hancuran terus. Setan yang bikin kamu hancur. Tuhan gak pernah bikin kamu hancur. Tuhan gak pernah ambil apa yang dia berikan sama kamu. Tetapi setan akan cari celah untuk menghancurkan hidupmu. Perhatikan baik-baik ayat 11. Tetapi
Ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Perhatikan ayat yang ke-12 ya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya adalah dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah ambil apa yang diberikan sama Ayub loh. Tidak pernah. Tidak pernah sedikit pun. Tetapi Tuhan berikan otoritas kepada iblis untuk menjamah. Perhatikan baik-baik ya. Ayat yang ke-13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan perempuan makan dan minum anggur di rumah saudaranya yang sulung, datanglah pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang dapat luput sehingga dapat diberitahukan hal itu kepada Tuhan. Setan yang habisin melalui orang Sheba. Jangan sampai setan habisin hidupmu. Nempel sama Tuhan. Makanya dosa itu selalu membuat celah. Dosa selalu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kita mesti sadar diri setiap hari bergaul dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Kita itu tanpa Tuhan gak bisa apa-apa sampai hari ini. Kita tuh butuh Tuhan. Butuh Tuhan bukan hanya sekedar doa minta pergumulanmu diselesaikan. Bergaul dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Hidup dalam kesucian. Hidup dalam kekudusan. Berjalan mengalami kemenangan setiap hari. Jangan terus hanya hidup berkemenangan jatuh dalam dosa. Berkemenangan sehari 2 hari jatuh dalam dosa. Diikat begitu rupa. Kalau engkau masih sering jatuh dalam dosa yang sama dalam kelemahanmu, datangin hamba Tuhan minta ditumpangi, dilayani pelepasan. Karena apa? Ada ikatan itu. Perlu diputuskan, dipatahkan itu. Tetapi kalau engkau sudah bertahun-tahun hidup dalam kekristenan, harusnya hidupmu berkemenangan. Harusnya hidupmu mengalami breakthrough dan terobosan, harusnya setiap hari. Makanya kita itu perlu bergaul, bangun keintiman dengan Tuhan. Hari demi hari dibawa masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Menikmati kemuliaan dan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Kita bukan lagi hidup jatuh dalam dosa, bertobat, jatuh dalam dosa, bertobat. Tapi kita berjalan dari kemuliaan setiap hari. Ya, Tuhan akan genapi semua rencana Allah di muka bumi ini melalui hidup kita. Harusnya kita bisa dipercayakan perkara-perkara ilahi yang besar. Kita menggenapi visi Allah. Kita bisa menggenapi sampai garis akhir kita. Kita menggenapi tujuan Tuhan melalui hidup kita. Kalau tidak, engkau hidupmu akan sembarangan dan sembrono. Hanya fokus pada dirimu sendiri. Tuhan tuh sedang mencari orang-orang yang haus dan lapar. Sedang mencari orang-orang yang bisa dipercayakan Tuhan, kuasa dan otoritas yang besar. Bagaimana mungkin bisa dipercayakan uang kerjaannya babak belur? Hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, marah, emosi, kepahitan, jengkel, dendam, bertobat lagi. Bertobat, cari Tuhan, nyembah Tuhan, sehari 2 hari. Jatuh dalam dosa perzinahan, kumpul kebo, sakit hati, terus bertobat lagi. Bertobat lagi, terus diulang dari hidupmu dari bertahun-tahun seperti itu. Bagaimana mungkin Tuhan bisa dipercayakan perkara ilahi dalam hidupmu? Ambil keputusan untuk hidup benar. Ambil keputusan untuk hidup kudus. Hidup takut akan Tuhan. Hidup berjalan dalam kesucian. Hidup dalam perkenanan Tuhan setiap hari. Kita setiap hari berjalan dalam kekudusan. Satu pada kekudusan yang lain. Dari iman satu pada iman yang lain. Hidupmu semakin hari semakin powerful. Perhatikan baik-baik. Setan itu nyerang selalu melalui kelemahan kita yang dihajar dulu. Tujuannya bukan kelemahanmu, tapi kekuatanmu. Untuk dihabisin dan dilenyapkan. Supaya rencana Tuhan gagal dan batal. Setan tahu persis bahwa kita ini adalah orang yang diurapin Tuhan loh. Kita adalah orang yang dipilihnya Tuhan. Semakin kita hidup dalam kebenaran kesucian, rencana setan, kerajaannya setan itu terancam dengan posisi kita. Makanya dipakai tipu daya dengan segala macam cara untuk nyeret kita jatuh dalam dosa. Supaya hidup kita tidak memiliki kuasa dan otoritas. Ayat yang ke-16 perhatikan. Sementara itu berbicara datanglah yang lain berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga aku dapat memberitahukan hal itu. Bukan Tuhan yang ngambil hartanya si Ayub, tapi roh jahat. Tapi iblis yang mengambil. Tuhan sekali beri, dia tidak akan pernah ambil. Justru dia berikan pertambahan. Dia berikan pertambahan. Sekali Tuhan berikan sama
hidupmu, hikmat, pengertian, dan kasih karunia, kemurahan dan urapan Tuhan akan tambah hari double porsi. Semakin Tuhan berikan berkat dalam kehidupan kita, dia nggak pernah ambil, dia selalu akan tambahkan, bahkan lipat gandakan secara powerful dan dahsyat sekali loh. Kamu bayar persembahan, bayar perpuluhan, berikan korban, kamu memberi makan orang miskin, memberikan makan orang susah, ngurusin yatim piatu, itu bukan karena kamu takut masuk neraka, tapi karena kamu mencintai Tuhan, kamu melakukan kebenarannya, makanya kamu lakukan itu. Tapi banyak orang dipikir sudah diberkati dan Tuhan bisa disogok dengan uang persembahan. Dengerin baik-baik, Tuhan nggak butuh uang kita. Yang butuh uang kita itu adalah gereja, karena gereja butuh maintenance, dan pendeta butuh uang kita karena perlu biaya hidup, karena dia fokusnya melayani Tuhan. Kasih persembahan, nah nggak masalah. Kasih persembahan kepada hamba Tuhan yang melayani kita itu nggak masalah. Dengerin baik-baik, Tuhan lebih senang hati kita yang jadi korban persembahan. Tuhan lebih senang hatimu. Tuhan lebih senang hidupmu jadi korban persembahan yang kudus, berkenan, dan sempurna di hadapannya. Baru kalau engkau bisa mempersembahkan hidupmu, tubuhmu sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan, kamu berikan persembahan uangmu, berkatmu, itu mudah sekali. Buat apa kita kasih persembahan Tuhan seperti itu? Kita nyogok Tuhan tapi hidup kita masih kacau dan ngawur, hidup masih berantakan, hidup rusak, hidup mau kita sendiri. Apa dipikir persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan? Hatimu dulu yang kita beri, yang harusnya diberikan kepada Tuhan. Hati kita ini dulu yang harusnya diberikan dulu kepada Tuhan, jadi korban persembahan yang berkenan, kudus, dan sempurna. Amin. Tuhan lebih tertarik dengan hati kita. Semakin kita berikan hati kita sepenuhnya sama Tuhan, semakin kita mati daging. Semakin mati daging kita, semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Otoritas, kuasanya luar biasa sekali. Ibu, akhirnya apa yang terjadi ini? Ayub menderita, bahkan dia mengalami borok yang mengerikan sekali. Tapi tidak sedikit pun dari mulutnya Ayub untuk mengutukin Tuhan. Tidak pernah. Dia tetap mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Datang terus sama Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Berikan hatimu dan dedikasikan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Jangan pernah bikin dosa dan kesalahan. Bapak Ibu, kita itu bisa jatuh dalam dosa, itu bisa. Kita nggak mau bohong, tiba-tiba bohong. Kita tiba-tiba nggak mau marah, tiba-tiba marah. Bisa. Kita bisa jatuh dalam dosa. Karena nggak ada manusia di muka bumi ini yang kebal akan dosa. Tapi perhatikan baik-baik. Kita sebagai anak Tuhan yang mencintai dan mengasihi Tuhan, kita tidak lagi bisa hidup dalam dosa. Karena ada Roh Kudus yang di dalam kita yang menemplak kita. Tapi kalau engkau memilih hidup di dalam dosa, udah tahu itu melanggar kebenaran, engkau ambil keputusan, hancur hidupmu, nanti dikuasai iblis. Tidak heran hidupmu akan berantakan, ditolak Tuhan, hidupmu ditolak sesamamu bahkan, karena kamu memilih hidup dalam dosa dan hancur-hancuran. Contohnya simpel, kamu bisa menceraikan istrimu dan kamu bisa pilih kawin dengan orang lain, dan kamu pikir itu dasarnya dari Tuhan. Terus nanti kalau hidupmu kacau dan berantakan, engkau bayar harganya mengerikan, itu berasalnya dari Tuhan. Bukan, karena engkau berikan dirimu untuk melanggar kebenaran firman Tuhan sehingga setan bisa kuasaimu. Sampai engkau bertobat, balik kepada Tuhan, baru Tuhan pulihkan. Kalau engkau akan hancur nanti, rusak, berantakan, ruwet tambah. Tuhan akan pulihkan kalau engkau berikan hatimu sepenuhnya untuk berdoa, datang kepada Tuhan, bertobat dan balik kepada Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Hari ini, sungguh Tuhan minta hatimu. Berikan kepadanya sepenuhnya. Jangan pernah buka celah lagi dalam dosa apapun juga. Balik kepada Tuhan. Kalau engkau sedang hancur hidupmu, berantakan, karena keputusanmu yang salah, dan engkau sudah memilih hidup dalam dosa selama ini. Kumpul kebo mungkin, berzina mungkin, jadi simpenan orang mungkin. Kamu bercerai dan kawin lagi dengan istri orang, atau dengan perempuan lain, kamu tinggalkan istri yang sahmu. Kamu memilih hidup dalam dosa. Kamu hidup dalam kepahitan, benci, tidak mau mengampuni dengan baik. Setan akan menguasai hidupmu. Hidupmu tidak akan ada perlindungan Tuhan lagi. Hidupmu terbuka dan telanjang. Setan bisa gagahin hidupmu. Setan bisa kuasai hidupmu. Setan bikin hancurkan hidupmu. Nanti kalau babak belur jangan
Jerit-jerit ini datang dari Tuhan, bukan. Karena itu adalah keputusanmu yang salah. Kamu beri hidupmu sama setan secara cuma-cuma. Otoritas yang harusnya semakin powerful dalam hidup kita, karena kamu memilih untuk melakukan dosa, kamu berikan cuma-cuma kepada setan. Tidak heran hidupmu tambah kacau, rusak, dan berantakan. Ngawur tambah hari. Bahkan kata kitab Lukas, setan datang tidak sendirian, dia bawa temannya lagi. 7 roh jahat yang lebih jahat. Hidupnya semakin kacau, rusak, berantakan, semakin kasar. Saya melihat orang-orang yang gak hidup takut akan Tuhan, yang memilih hidup dalam dosa. Tidak heran hidupnya tambah jahat, tambah bejat. Mulutnya tambah mengerikan. Dulunya kenal Tuhan, dulunya cinta Tuhan, tapi memilih hidup dalam dosa. Hidupnya malah rusak dan berantakan. Hari ini ambil keputusan untuk bertobat balik kepada Tuhan. Hidupmu tanpa perlindungan Tuhan, seperti kamu masuk ke medan peperangan, tapi kamu gak pakai baju anti peluru, tapi kamu malah bawa handphone, main game di medan peperangan. Seperti kamu menyerahkan diri cuma-cuma untuk ditembak dan dihabisin sniper. Bahkan mendatangin bom dengan senyum dan ketawa-ketawa. Mati kamu. Perlengkapi hidupmu dengan selengkap senjata Allah seperti di kitab Efesus. Hidup takut-takut Tuhan. Hidup mencintai Tuhan. Menaklukkan pikiranmu sepenuhnya kepada benaran firman Tuhan. Hidup akan mengalami kemenangan dari hari ke hari. Bapak Ibu, Tuhan mau hidup kita berkemenangan. Tuhan mau hidup kita menjadi kepanjangan tangannya. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan menyelesaikan rencananya di muka bumi ini. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam hati kami. Nempel dalam hati kami. Terpahat dalam loh batin kami, firman ini jadi kehidupan. Ajarin kami untuk melihat kebenaran. Bergaul intim dengan Tuhan. Mengenal visi Tuhan. Supaya kami tidak hidup ditipu setan. Dan dibodoh-bodohin roh jahat. Hidup kami mau berkemenangan setiap hari berjalan dalam kekudusan kesucian. Menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan kami buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk orang-orang sakit Tuhan. Kami berdoa. Biar Roh Kudus jamah oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadi engkau tahir, jadi engkau sehat, jadi engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.